Hai PPKawan, ada yang masih bingung gak sih apa itu perencanaan pemeriksaan? Perencanaan pemeriksaan merupakan proses awal dari pemeriksaan setelah mempertimbangkan kebijakan, strategi, dan risiko manajemen pemeriksaan. Perencanaan pemeriksaan bertujuan agar pemeriksaan dapat dilakukan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan. Output yang dihasilkan dari proses ini berupa program pemeriksaan dan surat tugas. Pihak-pihak yang berperan dalam menghasilkan output tersebut adalah pemberi tugas pemeriksaan atau PTP, pejabat struktural pemeriksaan atau PSP, pejabat fungsional pemeriksaan atau PFP, dan sekretariat unit kerja pemeriksaan. Untuk menghasilkan output perencanaan pemeriksaan, PTP, PSP, PFP, dan sekretariat unit melaksanakan dua tahap persiapan, yaitu persiapan yang bersifat teknis dan persiapan yang bersifat dukungan pemeriksaan. Persiapan teknis pemeriksaan meliputi pembentukan tim perencanaan pemeriksaan atau TPP, pemahaman objek pemeriksaan, penyusunan paket program pemeriksaan, penentuan tim pemeriksaan, serta persetujuan penugasan dan penyusunan PKP. Sedangkan untuk persiapan dukungan pemeriksaan meliputi penerbitan surat perjalanan dinas atau SPD, pencairan biaya pemeriksaan, pengurusan akomodasi serta transportasi selama pemeriksaan, dan yang terakhir penyediaan tenaga ahli jika diperlukan oleh TPP. Pada pelaksanaan OJT perencanaan pemeriksaan, peserta hanya melaksanakan persiapan teknis berupa pemahaman entitas, penyusunan paket program pemeriksaan, dan penyusunan program kerja perseorangan. Pemahaman objek pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemahaman proses bisnis entitas, risiko entitas, sistem pengendalian intern entitas, hasil pemeriksaan sebelumnya, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Pemahaman objek pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan metode desk audit, yaitu pemahaman objek pemeriksaan dengan memanfaatkan dokumen yang telah dimiliki sebelumnya. Selama pelaksanaan OJT, peserta menghadapi beberapa kendala seperti waktu yang sangat terbatas serta kelengkapan dokumen yang kurang memadai. Sebagai contoh, yang pertama, pemahaman SPI yang seharusnya dilakukan dengan komunikasi dua arah antara pemeriksa dan pihak entitas pada pelaksanaannya tidak dilakukan, dan hanya menggunakan dokumen kuesioner SPI yang sudah ada. Dan yang kedua, pemahaman sistem teknologi informasi yang seharusnya ada komunikasi ke entitas dan wawancara, akan tetapi pada pelaksanaan OJT hal tersebut juga tidak dilaksanakan. Selanjutnya adalah tahap penyusunan paket program pemeriksaan. Pada tahap ini, output yang dihasilkan berupa program pemeriksaan dan surat tugas. Program pemeriksaan terdiri dari unsur, dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, kerangka LHP, dan waktu penyampaian. Penyusunan PKP dilaksanakan oleh anggota tim sesuai dengan pembagian tugas dari ketua tim. Pada pelaksanaan OJT, PKP yang disusun adalah akun belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja hibah dan bansos, belanja modal, dan aset tetap. Permasalahan yang dihadapi pada tahap ini pada prinsipnya PKP disusun sesuai kebutuhan pemeriksaan. Pada on-the-job training, seluruh penyusunan PKP disesuaikan dengan ketersediaan dokumen.